kita cara yang baik untuk membagi waktu dan mungkin cara yang baik juga untuk menentukan prioritas kita lah gitu. Nah, kita langsung jump into the question aja kali ya. Jadi kok sebenarnya apa ya? Mungkin kok kan let's say dulu ya kita ambil kasus dulu. Kok udah ketua remaja udah gitu, mungkin kok aktif di permusikan kok aktif di perkuliahan atau pendidikan kok sebenarnya apa ya? Let's say cara nyimbangin itu gimana deh? Mungkin dari segi waktunya deh. Ya, cara buat menyeimbangkan ya. Ya sebenarnya jujur gue juga nggak ada formula khusus buat menyeimbangkan waktu. Tapi ya gue ya jujur kayak yang lo bilang tadi, kalau gue ingat waktu gue S1 sekian tahun yang lalu, ya gue kayak aktif banget sih. Kayak gue bisa bilang gue aktif banget waktu dulu. Karena satu, gue kuliah studi, dan itu juga kuliah doang pun sebenarnya udah apa ya, udah susah dan menghabiskan waktu sebenarnya. Kedua, gue pelayanan di Bonti, di remaja, terus di komisi musik, segala macam gue ikutan. Ketiga, gue ikut unit juga, unit kegiatan mahasiswa. Gue waktu itu mungkin Yoga tahu di ITB gue ikut student orchestra, gue ikutan konser juga dan segala macem gue ikutan. Terus gue aktif di himpunan juga gue aktif. Jadi ya gue juga apa ya, gue juga bingung ya kenapa gue dulu bisa seaktif itu. Sementara sekarang saya jujur gue sekarang nggak seaktif itu. Kayaknya sih memang karena masalah umur dan gampang cepet capek dan segalanya. Jadi ya mungkin satu poin yang bisa diambil dari sini, selama kalian masih bisa aktif, seaktif-aktifnya ya kalian bisa ya kalian juga tahu sih apa batas ya limitation kalian juga gitu. Jadi mungkin tips nomor satu yang bisa gue bagiin sih, menurut gue ya kalian harus kenal diri kalian juga gitu. Apakah kalian tipe orang yang memang bisa aktif di segala macam tempat gitu. Kayak contoh gue bisa di pelayanan gereja, bisa aktif di organisasi di kampus, bisa masih tetap bertahan secara di studi gue gitu. Jadi macam-macam gitu kan tipe-tipe orang. Jadi ada orang yang memang nggak bisa terlibat di banyak hal atau banyak organisasi, tapi ada juga yang bisa gitu. Jadi perlu gitu buat kita kenal batas dan kemampuan kita masing-masing gitu. Nah, setelah kita kenal dan tahu kemampuan kita masing-masing, ya baru kita ya bagi waktu kita sesuai dengan apa yang jadi prioritas kita gitu. Misalkan gue tahu orangnya gue sih nggak bisa terlalu banyak aktif di mana-mana, jadi mungkin gue aktifnya di yang pasti sekolah gitu. Terus mungkin yang kedua gue aktif di gereja, yang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, karena kan semua orang punya keterbatasan dan kemampuan masing-masing gitu, kapasitas masing-masing. Jadi setelah tahu kapasitas masing-masing ya bagi waktu lah sesuai dengan itu gitu. Ada orang yang mungkin misalkan bisa punya oke, gue mau fokus di studi, terus gue mau pelayanan, terus di luar juga gue mungkin punya hobi olahraga, lu mau gabung ke klub apa gitu, misalkan ya lu bagilah sesuai dengan 3 prioritas itu gitu. Jadi ya menurut gue sih nomor satu kenal dulu gitu kemampuan dan kenal kapasitas kalian, dan jangan terlalu buru-buru oke, karena ya gue tahu generasi sekarang ya termasuk gue sih biasanya yang punya apa ya, fobia FOMO kan, fear of missing out. Jadi fear of missing out, lu ikutan semuanya lu ikutan segala macem gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa
punya kapasitas yang sama gitu, yang mampu buat ikutan segala macam hal gitu. Jadi ya jangan terburu-buru ikutan segala macam, tapi ya lu harus kenal dulu sejauh mana kapasitas lu gitu. Iya, mungkin itu sih ya yang bisa gue bagiin di Itu, soal itu. sorry kok tadi apa ya kok fobia FOMO. Oh, itu kata-kata yang lumayan ini sih, kayak sebenarnya di kuliahan juga sebenarnya banyak banget orang kayak gitu sih menurut gue, kayak dia belum tahu kapasitasnya dan lumayan kayak gue ambil sana sini at the end dia kayak chaos sendiri. Burnout dan overwhelmed. Oke. Ya buat gue juga sebenarnya dulu kayak gitu sih. Sebenarnya gue juga dulu tuh FOMO juga, makanya gue bisa ikutan sana sini. Tapi untungnya, puji Tuhan, ya gue bisa bisa sambil jalan, gue sambil belajar juga buat bagi-bagi waktu sehingga studi gue nggak terbengkalai gitu. Cuman balik lagi ini nggak berlaku buat semua orang gitu. Jadi biar aman menurut gue. Ya mungkin kalian bisa lah awal-awalnya terlibat di multiple things, beberapa banyak hal, tapi itu sebagai coba-coba gitu, sebagai cara buat lu mengenal diri lu gitu. Lu sanggup nggak? Ya kalau nggak sanggup ya udah, jangan ragu-ragu buat buat lepas satu atau beberapa hal yang menurut kalian itu nggak jadi prioritas gitu. Oke. Terus mau nanya kok, sebenarnya Koko sendiri orangnya punya apa ya? Apakah Koko setiap hari punya scheduling tersendiri gitu kok, buat kayak jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain gitu? Ya idealnya kayak gitu. Balik lagi idealnya kayak gitu, dan gue juga sebenarnya ya balik lagi kayak gue pernah bilang juga di sesi sebelumnya, gue juga masih struggle di bidang ini gitu, di time management dan segala macam. Jadi ya idealnya gue punya habit ya, jadi punya habit bangun tidur gue ngapain, dan gue mulai kerja jam berapa. Jadi bangun jam berapa, terus gue ngapain, terus gue mulai kerja jam berapa, beres kerja jam berapa, pulang ke rumah, terus gue ngapain. Ya idealnya kalian punya penjadwalan yang teratur gitu ya. Gue masih ingat dulu waktu gue sekolah di SMP juga diajarin bikin jadwal kegiatan sehari-hari. Nah tapi ya in practice pasti ada ada pergeseran atau ya flexibility. Tapi ya buat gue sendiri, gue berusaha buat punya habit yang konsisten gitu. Jadi dan ya ini mungkin ya sekalian share juga gitu ya tentang habit-habit yang gue berusaha buat cultivate, buat habit yang bisa gue bisa habit yang berusaha gue punya gitu dan selalu konsisten gue lakuin itu. Satu, gue berusaha buat bangun pagi. Berusaha buat bangun pagi meskipun kayak gue pernah share juga, gue kan sebenarnya studi gue di sini tuh nggak, kalau studi PhD kan beda ya sama studi S1 S2. Gue harus atur jadwal gue sendiri karena gue nggak ada jadwal kuliah kelas jam segini sampai jam segitu. Tapi ini lebih kayak kerja, lo bagi waktu sendiri karena gue ngerjain project penelitian sendiri. Jadi gue harus punya kemampuan buat atur waktu gue sedemikian rupa supaya kerjaan gue beres. Jadi gue berusaha buat bangun pagi. Setelah bangun pagi, gue berusaha buat nggak cek HP, buat cek Instagram atau cek WA. Gue yakin itu pasti teman-teman, wah nggak semua orang, cuman gue bisa gue bisa bilang itu mungkin kecenderungan anak zaman sekarang gitu ya, bangun pagi lu langsung cek Instagram atau lihat berapa likes lu gitu, atau lu cek Facebook lah. Gue nggak tahu Facebook zaman di generasi sekarang atau enggak, terus cek WA atau email. Gue berusaha nggak lakuin itu, tapi buat cultivate habit yang baik, kita harus punya konsistensi dan juga
mulai dari hal yang sederhana gitu. Gue berusaha, salah satu contoh hal yang sederhana yang gue berusaha berlakukan itu, gue setiap bangun pagi gue langsung cari air putih buat gue minum. Gitu. Gue langsung minum. Itu hal yang kecil, tapi itu uh, jadi starting point yang bagus gitu. Lu bisa cultivate habit yang baik, yang bagus buat lu. Jadi lu bangun tidur langsung, gue bangun tidur langsung minum air, terus gue langsung langsung saat teduh dan baca firman. Jadi ya balik lagi ini idealnya gitu. Cuman ya gue berusaha buat baca firman dan ya sebelum gua cek sosial media gua baca firman dulu dan gua saat teduh dulu kayak gitu. Jadi ya menurut gua itu kali yang salah satu hal praktis yang bisa gue bagian. Gue atau mungkin selanjutnya sebenarnya mungkin pertanyaan selanjutnya bakal ngarah ke arah situ sih. Atau mungkin ada yang tapi benar juga sih kok soal sosial media tadi itu lumayan, kalau gue sendiri relate lumayan jadi salah satu killer gue juga sih, karena gue tuh baru nyadar sih, gue kemarin baca-baca di mana gitu sebenarnya sosial media tuh let's say kayak YouTube, Instagram, gue nggak tahu sih Netflix gimana, cuman buat sosial media yang buat lo keep scrolling gitu adalah didesain buat lo tuh tetap ada di situ gitu, segala algoritmanya. Ya, jadi gimana caranya lo betah di situ dan lo nggak sadar sebenarnya even lo 15 menit yang bisa lo pakai buat mandi itu lo cuma scrolling doang sebenarnya kan. Nah, bener. Ya ini 15 menit kayak gue waktu itu pernah sampai setengah jam atau gimana atau lebih malah. Jadi ya bener sih. Jadi itu yang bahaya gitu kan, scroll tanpa lu sadar, atau lu misalkan bikin konten Instagram gitu ya. Lu edit fotonya sampai sedemikian rupa, lu nggak sadar udah 2 jam buat edit foto Instagram lu doang gitu. Jadi ya itu salah satu yang harus jadi concern kita juga gitu, buat hati-hati, buat waspada gitu sama waktu yang kita spend di sosial media. Oke. Kerja sama kegiatan ya ekstrakurikuler kayak gitu ya. Ya mungkin satu hal yang nomor satu yang paling penting sih menurut gua, have fun itu penting. Jadi jangan sampai kita terlalu ya balik lagi ke tipe-tipe orang yang tadi lu sebutin di awal di sesi sebelumnya. Ada orang yang terlalu banyak ngabisin waktu di kerja atau belajar. Tapi ya gue bisa bilang bahwa have fun itu penting.
Tapi ya have fun juga, lu harus punya kebijaksanaan, wisdom buat bagi waktu menyeimbangkan gitu. Nah, menurut gua sih caranya ya, cara secara praktis sih menurut gua, ya mungkin sebelum secara praktis mungkin dari prioritas ya. Kalau buat gua sendiri ngomongin prioritas, ya jadi sebelum kita ngomongin gimana cara menyeimbangkan, menurut gua sih kita harus paham juga gimana caranya nentuin prioritas secara general gitu ya. Kalau buat gue sendiri sih ada 3 hal prioritas itu. Kayak nomor 1, ya kita sebagai anak Tuhan, ya Tuhan harus nomor 1 dong gitu. Jadi sebagai anak Tuhan ya nomor 1 itu Tuhan. Artinya apa ya? Kehidupan lu doa, baca firman, terus persekutuan kita sama orang percaya di gereja itu harusnya jadi nomor 1. Nah, kedua itu studi atau pekerjaan kita. Terus yang ketiga baru rekreasi gitu, buat have fun gitu. Jadi menurut gue sih, at least buat gue itu prioritas gue itu ada 3 itu gitu. Nah, cara menyeimbangkannya itu menurut gue sih beda-beda ya. Jadi menurut gue nggak ada apa ya, istilahnya nggak satu ukuran buat semua orang, nggak one size fits all. Jadi semua orang punya apa ya, punya skala masing-masing kayak gitu. Tapi yang penting adalah gimana supaya meskipun katakanlah waktu kita buat have fun itu beda-beda. Misalkan ada orang yang perlu buat have fun-nya itu cuman nggak tahu sekian persen selama 1 minggu, atau ada yang butuh lebih lama kayak gitu. Well, dua-duanya sebenarnya nggak apa-apa, asalkan yang penting itu adalah kewajiban kita itu nggak keteteran gitu. Jadi balik lagi gimana kita bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi dan cara-cara buat have fun pun balik lagi. Jadi ke bentuk cara kita buat have fun pun kan macam-macam. Ada yang have fun cuman dengan nonton Netflix doang cukup, ada yang harus pergi hiking, ada yang harus ketemu sama yang harus sosialisasi sama kelompok orang yang gede misalkan, beda-beda gitu. Jadi menurut gue balik lagi gitu, gimana cara kita kenal diri kita, apa cara kita buat have fun, dan berapa banyak waktu yang kita butuhin buat have fun. Terus kita evaluasi dengan waktu have fun segitu tuh apakah kelebihan atau terlalu sedikit. Acuannya itu ya adalah ini kewajiban kita keteteran atau enggak gitu. Jadi menurut gua sih kalau misalkan kita memang butuh waktu have fun yang agak lebih lama, tapi selama kita bertanggung jawab buat memenuhi kewajiban kita sih that's okay sih menurut gua ya gitu. Jadi balik lagi ke kapasitas masing-masing gitu. Jadi nggak ada satu ukuran tertentu yang pas buat semua orang gitu. Okay. Dan satu lagi mungkin nambahin, ngomong-ngomong have fun gitu, gue juga belajar tentang mental health issue gitu ya di sini. Jadi mungkin yang bisa gue tambahin sedikit adalah balik lagi tadi gue bilang have fun itu penting. Jadi gue banyak belajar di sini khususnya. Di sini tuh orang sangat peduli sama kesehatan mental orang gitu. Jadi gue nggak tahu di Indonesia, kalau yang gue bisa lihat sih di Indonesia atau sekelompok orang lah, mungkin nggak cuma orang Indonesia doang, banyak orang yang nggak gitu aware dengan hal ini gitu. Jadi karena mungkin mental health issue tuh nggak gitu kelihatan gitu ya. Misalkan kalau physical health kan kelihatan gitu ya, lu sakit patah tulang lu kelihatan.
Tapi kalau misalkan lu masa mental lu bermasalah tuh kan nggak terlalu kelihatan, makanya orang nggak itu peduli mungkin dengan hal itu. Jadi balik lagi, have fun tuh penting gitu. Kalau lu burn out atau lu stres, misalkan putus pacar, misalkan, gue berusaha buat mengerti masalah-masalah remaja yang saat ini gitu ya. Misalkan katakanlah masalah putus pacar, lu jangan underestimate juga loh gitu. Dengan lu putus pacar mungkin lu bisa jadi stres dan bisa jadi mentalnya down gitu. Dan penting buat teman-teman semua tahu gitu kalau misalkan oke, gue lagi putus pacar, lu sedih, lu harus sebisa mungkin ya cerita ke orang lain kondisi lu kayak gimana, kesedihan lu kayak gimana, dan ya berusaha buat terbuka gitu ya, buat ceritain itu ke orang lain yang lu percaya, sehingga itu bisa ngebantu buat apa ya, bisa ngebantu mental health lu juga gitu. Jadi one last message dari gue sih, itu mental health itu penting dan jangan meng-underestimate itu gitu. Jadi dan jangan juga menghakimi orang, lu masalahnya cuma kayak gitu doang, gue lebih parah kayak gitu. Jangan pernah menghakimi kayak gitu, karena lu nggak tahu kondisi kondisi mental temen lu yang sebetulnya kayak gimana, apa yang dia hadapi sebetulnya kayak gimana. Jadi berusaha buat ya mengerti ya mental health lu sendiri dan juga orang-orang di sekitar lo. Ya mungkin itu ya pesan terakhir dari gue mungkin. Oke kok, thank you banget. Wah, keren banget. Tapi kalau gue boleh kasih pesan juga, gue tuh sebenarnya punya apa ya? Nggak, ini belum gue terapin kayak tadi, dalam praktiknya emang masih susah. Tapi sebenarnya buat ngomongin have fun tuh ada sebuah cara sih. Gue dapetnya dari teman gue sebenarnya. Jadi itu tuh simple kayak dulu misalkan mama lu kayak misalkan dulu kan coba kamu nanti dapat nilai segini, nanti mama kasih ini gitu. Tapi dalam hal yang baik. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kita lakukan ke diri kita sendiri sebenarnya. Misalkan lu punya target kayak misalkan kalian punya target kayak oke, gue pengen misalkan ulangan matematika besok ya gue minimal gue dapat 80 gitu kan. Nah, iya. Yeah. Nanti at the end of the day ketika lo dapat hasil 80, lo boleh tuh kayak reward yourself gitu loh, kayak oke, gue mau ngopi di sini kayak bentar 2 jam doang atau enggak buat rekreasi lain, atau tapi kalau untuk hal yang tidak tercapai, nah lawan kata reward kan ada punishment ya. Nah, tapi jangan lu tuh harap ke diri lu sendiri gitu. Cuman misalkan betul sih, kalau temen gue tuh nyontohinnya kayak kalau dia dapet nilai bagus dia makan KFC, kalau dia dapet nilai jelek dia makannya cuman kayak warteg doang kayak gitu. Nah, dan mungkin bisa diinterpretasikan di diri kalian sendiri gitu. Talking about if you are talking about ini ya have fun gitu. Itu sih diri gue. Iya. Salah satu yang bisa gue share. Bener-bener, gue juga setuju, dan itu sebenarnya ya hal yang praktikal dan justru bisa ya positif juga gitu. Di satu sisi lu you're being kind to yourself, tapi di satu sisi lain juga lu mendisiplinkan diri gitu. Jadi mungkin berhubungan juga sama itu reward dan punishment. Secara praktikal juga buat kita ngelawan procrastination. Ya kayak semua orang tahu ya procrastination itu apa. Jadi kayak lu ya nunda-nunda pekerjaan, itu ya caranya sama. Misalkan yang gue terapkan di kehidupan gue sendiri juga, contohnya adalah misalkan gue cuma boleh buka social media atau buka Instagram setelah gue kerja selama 1 jam misalkan. Jadi apa yang jadi gue menganggap buka sosial media itu sebagai satu reward gitu. Setelah gue melakukan satu hal kewajiban gue gitu. Dan ya menurut gue itu praktikal juga sih. Jadi misalkan jadi dibagi dua.
kegiatan apa yang jadi kewajiban lu, terus apa yang mau kegiatan apa yang lu lakuin buat have fun. Contoh lain misalkan gue cuman boleh nonton Netflix setelah gue beres-beresin kamar gue, misalkan beres-beresin kamar kosan, atau itu sih kalian bisa formulate cara kalian masing-masing, tapi ya bener, cara dari yoga juga positif dan bisa ngebantu juga gitu buat kita punya habit yang positif gitu. Oke kok. Well, udah banyak banget kayak ilmunya dari part 1 dan part 2 ini tentang tentang cara belajar, udah gitu time management, tentang prioritas dan lain-lain. Mungkin ini sih kok ada petuah terakhir nggak kok? Mungkin buat pendengar kita, buat para pendengar lah, atau kalau pengen ngasih insight apa terakhir banget itu, pesan terakhir sebelum kita kesannya gue kayak guru, kayak kakek atau anyway gue ngerti maksudnya. Jadi mungkin pesan yang bisa gue bagiin terakhir di sini sih, baik kalian yang mungkin masih bergumul sama cara mengelola waktu atau cara belajar, perlu kita ingat terus bahwa kita perlu memuliakan lewat semua hal yang kita punya gitu. Lewat waktu kita, semua orang dapat waktu sama 24 jam sehari, tapi pertanyaannya gimana kita bisa gunain waktu itu buat memuliakan Tuhan gitu. Kita dikasih waktu, dikasih talenta atau kemampuan, kita perlu tahu gitu talenta kita apa, skill kita apa, kita berbakat di bidang apa, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan lewat talenta kita. Dan juga uang, mungkin uang, ya kalian dapat uang jajan kan ya, kalian masih student, dan suatu saat nanti kalau kalian udah kerja, uang kalian bisa dapat lebih banyak, kalian bisa dapat gaji dari keringat kalian sendiri, ya kalian harus gunain uang itu juga untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan berusaha buat jadiin Tuhan sebagai fokus kalian sih, buat fokus kita. Dan gue yakin ini juga nggak gampang, dan di zaman sosial media sekarang ini gampang banget buat kita shift fokus kita dari Tuhan ke diri kita sendiri. Tapi ya ingetin diri kita sendiri lah tiap hari bahwa setiap hari ini kita memuliakan Tuhan lewat setiap hal yang kita lakuin di hari itu. Ya mungkin itu kali ya Yok ya yang bisa gue bagiin, dan mungkin itu juga wrap up juga buat dari sesi 1 dan part 1 dan part 2 kita. Oke. Well, thank you banget kok udah ngomongin waktunya di sini, waktu yang udah diluangkan dan pesan-pesannya dan segala ilmunya, yang semoga ini bisa menjadi berkat buat teman-teman kita semua dan buat Koko sendiri juga. Oke, ya thank you juga buat kesempatannya buat bagiin di podcast ini. Sukses juga buat kalian. Iya, sukses juga buat Koko. Ya udah, segitu aja episode kita kali ini tentang cara belajar dan cara kita manajemen waktu. Segitu aja teman-teman dari Bantins. Kita ketemu di mungkin episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Okay. Bye.